Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat, salam olahraga. Kita bertemu lagi di pagi yang cerah ini untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran kita dalam pelajaran yang kedua. Pelajaran 1 kita sudah membahas tentang permainan bola besar, diantaranya permainan bola voli mini. Nah, untuk pelajaran 2, hari ini kita akan membahas permainan bola kecil. Permainan bola kecil ya seperti apa? Nanti akan Bapak jelaskan secara singkat, lebih terperinci nanti kalian membacanya dalam buku PJOK. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran kita selanjutnya, marilah kita memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dalam kegiatan kita dari awal hingga akhir kita sama-sama memahami dan mampu untuk melakukannya dengan baik, tidak ada kendala. Untuk itu kita persiapkan diri. Bapak minta dari anak-anak sekalian untuk berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik dan berguna bagi kita sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita buka pembelajaran kita, pembelajaran yang kedua dengan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala masing-masing di dalam hati, kita menyampaikan permohonan kita supaya kita diberkati, kita dilindungi dalam kegiatan kita di pagi ini. Mari anak-anak sekalian kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak sekalian, kita akan belajar pertemuan kita di pembelajaran yang kedua. Pertemuan pertama, permainan bola kecil, itu permainan kasti. Nah, permainan kasti ini adalah permainan yang sangat populer, sama dengan permainan sepak bola. Bisa dikatakan permainan masyarakat, karena memang semua orang senang dan semua orang bisa melakukannya. Mari kita bahas bersama-sama. Permainan kasti adalah olahraga beregu dengan satu bola kecil dan satu alat pemukul. Jadi maksudnya permainan kasti ini menggunakan bola kecil dan menggunakan alat pemukul. Nah, bola kecil ini bisa bola tenis yang dipakai dalam olahraga tenis lapangan,
Ada juga bola kasti khusus yang warnanya merah. Tapi biasanya kalau dipakai ya yang biasa dipakai sama orang yang melakukan permainan tenis lapangan. Kemudian alat pemukul. Nah, alat pemukul ini panjangnya berkisar 60 sampai 80 cm. Permainan kasti membutuhkan gerak seluruh tubuh untuk melakukan berbagai gerakan seperti gerak lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Kenapa demikian? Nah, Bapak udah jelaskan waktu kalian di kelas 1, 2, dan 3, gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Nah, dalam permainan kasti, kalian bukan diam, tapi bergerak. Setelah memukul harus berlari, kemudian bisa menghindar dan segala macam. Jadi kita berpindah tempat, makanya ada di dalam permainan kasti itu gerak lokomotor. Kemudian ada juga gerak non-lokomotor. Nah, gerak non-lokomotor ini contohnya seperti pelambung bola. Nah, dia hanya melakukan gerakan melambung di tempat. Jadi tidak melambung sambil berpindah tempat. Makanya ada gerak non-lokomotor. Dan gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Nah, gerak manipulatif karena dalam permainan kasti kita menggunakan alat. Jadi pengertian gerak manipulatif adalah gerak menggunakan alat. Alat apa saja yang bisa kalian gunakan dalam kegiatan olahraga atau kegiatan praktik yang lain, nah itu disebut gerak manipulatif karena kita menggunakan alat. Dalam permainan kasti, alat yang kita gunakan ya bola, pemukul, ada lagi nanti bendera, ada lagi nanti kapur, ada lagi papan tulis. Nah, kemudian yang berikut, gerakan dasar dalam permainan kasti. Sama dalam permainan apa saja, sebelum kita bisa memainkannya dengan baik, kita harus menguasai atau mampu untuk melakukan gerakan dasarnya. Kalau dalam permainan kasti, yang perlu kita kuasai, yang pertama, gerakan melempar bola. Nah, nanti kalau minggu depan kita praktek, Bapak akan memberikan contoh lewat video singkat, bagaimana gerakan melempar bola. Ada melempar bola melambung, kemudian mendatar, kemudian menggelinding. Menggelinding itu artinya bolanya menggelinding di tanah. Kemudian gerakan dasar yang berikut, menangkap bola. Ini juga nanti Bapak berusaha untuk mempraktekkan bagaimana bola yang dilemparkan dari teman saat kita bermain. Nah, teknik menangkap bola itu seperti apa juga nanti minggu depan Bapak akan peragakan untuk kalian lewat video. Dan yang ketiga, teknik atau gerakan memukul bola. Nah, teknik memukul bola ini ada macam-macam. Kita bisa memukul bola lurus, kita bisa memukul bola memantul ke tanah, atau kita juga bisa memukul bola melambung. Ini juga nanti Bapak berusaha untuk memperagakannya. Selanjutnya, permainan kasti dipimpin oleh seorang wasit, dibantu oleh 2 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat nilai. Nah, jadi wasit tugasnya memimpin pertandingan. Sedangkan 2 orang penjaga garis, kalau dalam sepak bola itu hakim garis. Nah, ini dia tugasnya melihat
Jangan sampai bola melewati garis atau batas lapangan. Nah, sedangkan yang seorangnya lagi bertugas sebagai pencatat nilai, ini dia akan menghitung setiap pemain saat memukul, kemudian berlari, kembali ke ruang bebas. Nah, itu nilainya berapa harus dicatat. Dalam permainan kasti ditentukan waktu. Nah, lama permainan kasti 2 kali 30 menit dengan waktu istirahat 10 menit. Yang berikut, permainan kasti dimainkan oleh 2 regu. Tidak mungkin dimainkan oleh 1 regu. Namanya permainan pasti ada lawannya. Masing-masing terdiri dari 12 orang. Jadi 1 regu permainan kasti 12 orang. Kalau ditanya berapa pemain kasti yang sedang bertanding, jawabnya berapa? Nah, kalau 1 regu 12 orang berarti 24 pemain yang sedang bertanding di lapangan. Yang berikut, setiap pemain memiliki kesempatan 1 kali memukul, kecuali pemukul terakhir atau pemain yang terakhir yang berada di ruang bebas memiliki kesempatan 3 kali memukul. Jadi untuk pemain yang terakhir atau pemukul terakhir diberi 3 kali kesempatan memukul. Boleh nggak Pak saya berlari pada pukulan pertama? Tergantung yang melakukannya. Kalau pukulan pertama bagus, pemain yang tadi atau saya diberi 3 kali kesempatan memukul, mau lari silakan. Atau nanti saya lari aja pada saat pukulan kedua, silakan. Atau enggak saya nanti lari aja pada pukulan terakhir atau yang ketiga, silakan. Itu tergantung dari si pemukulnya sendiri. Berikutnya, perolehan nilai dalam permainan kasti. Nah, bagaimana Pak kalau saya memukul, saya lari kembali ke ruang bebas dengan selamat, saya dikasih nilai berapa? Atau kalau saya memukul tidak kena, saya kemana? Nah, di sini Bapak jelaskan. Untuk memperoleh nilai, nah, pemain mendapat nilai 1 bila berlari dengan pukulan temannya. Maksudnya, contohnya Bapak pemain nomor punggung 1 memukul pertama kali. Karena diberikan kesempatan hanya 1 kali, memukul 1 kali. Tidak kena. Nah, berarti Bapak berpindah ke tiang penolong atau tiang hinggap 1. Ingat, sebelum Bapak lanjutkan, dalam permainan kasti itu ada 3 tiang penolong atau 3 tiang hinggap. Itu tujuannya untuk menyelamatkan si pelari dari lemparan. Ya, Bapak ulangi lagi. Untuk mendapat nilai 1 atau untuk memperoleh nilai, nah kalau mendapat nilai 1, Bapak berlari atas pukulan teman Bapak yang nomor punggung 2 atau pemukul berikutnya. Kembali ke ruang bebas dengan selamat. Nah, kalau Bapak dapat 1, Pak gimana Pak teman Bapak kalau dia berlari atas pukulannya sendiri kembali ke ruang bebas dapat nilai berapa? Nah, kalau yang kembali ke ruang bebas dengan selamat, maksudnya dilempar juga tidak kena atau tidak dilempar pun, karena berlari dengan pukulannya sendiri, dia diberi nilai 2. Pengertiannya, dalam permainan kasti, mendapat nilai 1, berlari atas pukulan teman atau orang lain. Mendapat nilai 2,
berlari dan kembali ke ruang bebas dengan selamat atas pukulan sendiri. Nah, bagaimana Pak kalau saya pukul bolanya jauh melewati lapangan? Nah, di sini dalam permainan kasti bola dinyatakan hidup. Ingat, dalam permainan kasti bola dinyatakan hidup atau dinyatakan hidup itu bukan berarti tadinya bola itu tidak hidup lalu dia ada hidup atau bergerak, tidak. Maksudnya bisa permainan itu dilanjutkan apabila berhasil dipukul dan masuk ke dalam lapangan. Nah, itu dikatakan bola hidup. Jadi kalau Bapak mukul bolanya masuk lapangan, itu dikatakan bola hidup. Nah, kalau bola mati, berarti satu, memukul tidak kena, atau tidak berhasil dipukul, bola yang dilambungkan oleh pelambung, atau bola berhasil dipukul tapi keluar lapangan. Nah, ini dikatakan bola mati. Jadi tidak dapat nilai. Sekali lagi, bola dikatakan hidup dalam permainan kasti apabila bola berhasil dipukul dan masuk atau jatuh di dalam lapangan. Bola dinyatakan mati apabila tidak berhasil dipukul atau berhasil dipukul tapi keluar lapangan atau jatuh di luar lapangan. Sekilas tentang permainan kasti yang barusan Bapak jelaskan, ini sebagai gambaran pengetahuan untuk kalian dalam situasi saat ini. Bapak hanya memberikan hal-hal yang penting. Artinya walaupun situasi kita seperti ini, kita tidak bisa belajar dengan bebas seperti kita di sekolah, tapi setidaknya kalian punya pengetahuan harus ada. Nah, dari gambaran singkat tadi, penjelasan tentang permainan bola kasti, tugas kalian adalah anak-anak gambarkan lapangan permainan kasti beserta ukuran lapangannya. Mohon gambar lapangan permainan bola kasti beserta ukurannya. Jangan hanya buat persegi panjang saja. Harus lengkap dengan ukuran lapangannya. Ada di buku, tinggal kalian pindahkan. Jadi gambar boleh di buku gambar, boleh di buku catatan, atau di kertas. Kemudian difoto dan dikirim ke Bapak melalui Google Classroom. Sekali lagi, tolong tugas yang diberikan dari Bapak atau dari Bapak Ibu guru yang lain, kalian berusaha untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau disuruh gambarkan lapangan permainan kasti beserta ukuran, gambarkan kemudian cantumkan ukurannya. Kan kalian tinggal pindahkan dari buku ke gambar yang kalian buat. Itu saja yang ingin Bapak jelaskan dan sampaikan pada pertemuan kita dalam pembelajaran 2, permainan bola kecil, permainan kasti untuk hari ini. Sebagai gambaran pengetahuan untuk kalian, minggu depan Bapak akan berusaha untuk mempraktekannya. Yang tadi gerakan-gerakan dasar seperti apa, itu minggu depan baru kita ketemu.
dalam video singkat. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk kalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Sampai kita ketemu minggu depan. Salam olahraga. Salam sehat. Dadah.